Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan seperjuangan menuju Merdeka Belajar. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan tokoh nasional yang memiliki kontribusi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia yang mempelopori cikal bakal kemerdekaan pendidikan di Indonesia, yang telah berhasil mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa ini mengusung pendidikan yang sifatnya universal atau umum, yang kemudian akan melahirkan konsep-konsep baru guna tercapainya tujuan perguruan taman siswa, yaitu menuju Indonesia merdeka, demi terwujudnya masyarakat tertib dan damai. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 atau trilogi kepemimpinan yang harus dimiliki sebagai seorang guru, sebagai figur teladan, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan memberi contoh atau menjadi panutan. Yang kedua, Imadya Mangunkarso, di tengah membangun semangat atau ide. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, dari belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa terdapat trisakti jiwa manusia dalam pendidikan yang terdiri oleh cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pada pendidikan karakter, nilai yang dikembangkan meliputi syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Tripusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara meliputi keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara sendiri, proses pendidikan menggunakan metode Saraswati dalam membangun jiwa individu melalui kesenian, permainan, dan juga outbound. Sedangkan sistem Among tersendiri diharapkan dapat membangun watak melalui cara asah, asih, dan asuh. Panca Dharma juga menjadi faktor penting dalam terlaksananya pendidikan universal dengan dasar aturan pada kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan juga kemanusiaan. Selanjutnya, filosofi pendidikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah salah satu tokoh yang peduli terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Dia melihat terdapat perbedaan antara sistem pendidikan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusatkan di pondok pesantren, sehingga berkembang dualisme dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Maka timbullah ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan dengan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi ikut membantu mengajar ilmu keagamaan yang ada di sekolah. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri memiliki prinsip sedikit bicara, banyak bekerja, yang melahirkan manusia baik budi, luas pandang, dan bersedia berjuang untuk masyarakat. Baik budi artinya alim dalam beragama melalui penajaman daya aktualitas
dan memperkokoh iman peserta didik. Sedangkan luas pandang artinya alim dalam ilmu-ilmu umum dan bersedia berjuang untuk masyarakat yang merupakan prioritas yang dimiliki oleh pondok pesantren. Pembaharuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Pendirian ini kemudian dikenal sebagai Hub School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Sekarang kita lebih mengenal dengan nama Madrasah Muallimin yang dikhususkan untuk laki-laki dan Al-Ma'at Muhammadiyah yang dikhususkan untuk perempuan. Tujuan pendidikan ini tampak dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbunyi, "Daji kaji sing kemajoran, ajo kesel anggonan jambut gawet kanggo Muhammadiyah." Yang berarti, jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Selain mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan sekolah dengan menggunakan nama Muhammadiyah. Sekolah ini tetap mempertahankan dimensi Islam yang kuat dalam bentuk yang berbeda. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, mata pelajaran wajib dalam pendidikan agama Islam yaitu pendidikan akhlak, tarikat, Al-Quran, dan juga hadis, yang kemudian mendepankan ibadah, persamaan derajat manusia, dan juga fungsi perbaikan manusia. Untuk mengimbangi mata pelajaran wajib, maka dibuatlah pendidikan ilmu bahasa dan juga ilmu sains. Melalui pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka digunakanlah metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang menggunakan pendekatan kontekstual melalui proses penyadaran. Karena pelajaran agama tidak cukup hanya dihafalkan atau dipahami secara kognitif, tetapi harus diamalkan sesuai situasi dan kondisi. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ajaran Islam tidak akan membumi dan dijadikan pandangan hidup bermasyarakat kecuali dipraktekkan. Bapak, Ibu, rekan-rekan seperjuangan, setelah melakukan refleksi pengetahuan dan pengalaman dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya menyadari bahwa perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia sangatlah amat penting. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Ahmad Dahlan telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Namun, filosofi pendidikan kedua tokoh yang sangat luar biasa ini akan selalu menjadi dasar dan pedoman dalam pembaruan pendidikan ke depannya. Berdasarkan filosofi pendidikan dari kedua tokoh nasional ini, dalam praktik di sekolah dan di kelas saya akan mencoba menerapkan moto pendidikan universal dan sedikit bicara, banyak bekerja melalui prinsip kepemimpinan Ingarso Suntulodo Imakyo Mangkarso dan Tuturi Handayani. Demikian yang bisa saya paparkan terkait refleksi pendidikan menurut kedua tokoh nasional ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.